mengetahui dia sakit, falam ta'uduhu, engkau tak datang menjenguknya. Amma alimta annaka law 'udtahu lawajadtani 'inda. Jadi engkau tak datang menjenguk sahabatmu itu, engkau tak datang menjenguk saudaramu itu, padahal kalau engkau menjenguknya, kata Allah, padahal kalau engkau menjenguknya, mandikan kita, mencebokkan kita. Dan kita harus ingat bahawa takdir Allah kepada kita itu ada sesuatu di balik yang Allah inginkan. Tak semua diberi pintar agar kita ada orang yang pelihara, dan itu sudah banyak kejadian, Pak. Yang pintar-pintar lulus PNS saja berangkat, lulus PNS berangkat, dikirim ke Ternate, dikirim ke Kalimantan Timur, nanti dah kumpul semua tu di IKN, Pak. Ada yang jadi panitia makan siang gratis tahun 2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nat. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan insyaAllah. Setelah kita menyelangi pembahasan dengan beberapa materi fadilah Zulhijjah dan Kurban, maka malam ini kita kembali menyambung pembahasan yang tersisa, yaitu masih membahas tentang kemuliaan atau fadilah ketika diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah bahas beberapa di antaranya, yaitu di antaranya diampunkan dosa, diangkat derajat, dijaminnya surga. Dan yang terakhir yang kita bahas, ketika diberi sakit oleh Allah, Allah beri keutamaan, yaitu orang-orang akan kembali bermuhasabah, yaitu introspeksi diri di atas dosa-dosanya, sekaligus dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di balik sakit itu Allah sedang memberi kesempatan kepada hamba tersebut agar hamba itu kembali kepada Allah. Orang yang sedang sakit, tangannya tak mampu bermaksiat, kakinya tak mampu melangkah ke tempat maksiat, pikirannya hanya terbatas pada angan-angan, itu pun kadang-kadang tidak jalan dengan sempurna di saat sakit, sehingga tidak ada kesempatan untuk bermaksiat. Lalu kemudian dia mengubah semua rencana dunianya menuju persiapan ke akhirat. Itulah kelebihan yang terakhir yang kita bahas, dibuat oleh Allah orang menuju kembali ke jalan Allah. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Fadilah yang keenam berikutnya, yaitu ketika Allah beri sakit, maka Allah dengan segala kasih sayangnya hadir bersama hambanya yang sakit. Dan tentu yang dimaksud kehadiran Allah ini adalah kehadiran kekuasaan, rahmatnya, kasih sayangnya, pengabulan doa-doa dari si sakit. Dan ternyata orang sakit didampingi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu dengan tanda kutip, selama sakitnya
dia hadapi dengan kesabaran dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika sedang sakit, selain jasmaninya yang lemah, rohaninya juga mengalami gangguan. Rohaninya rapuh, kemudian dia akan merasa sepi, yang biasanya hari-hari dia bergabung dengan teman-temannya. Kalau dia seorang yang taat, kehadiran sesama orang saleh di masjid-masjid itu tidak bisa lagi dirasakan oleh orang yang sakit. Bahkan di antara sanak saudaranya pun tidak banyak yang bisa hadir menemaninya di hari-hari ketika dia sakit. Jadi rasa sepi itu yang terkurung di antara dinding-dinding rumah sakit membuat dia merasa membutuhkan kepada kasih sayang. Nah, kemudian disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kelebihan, yaitu Allah hadir bersama orang yang sakit. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, maksud Allah hadir bersama orang yang sakit adalah Allah ada mendengarkan setiap keluhan dari orang yang sakit. Allah memperhatikannya dengan kasih sayangnya. Allah mengampunkan kalau dia memohon ampun. Allah mengabulkan kalau dia berdoa kepada Allah. Jadi Allah senantiasa bersamanya, dan itu bisa mengusir rasa sepinya di saat dia yakin dan paham tentang kehadiran Allah Subhanahu wa taala melalui imannya. Dari mana kita tahu ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan? Melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perkara yang tentu akan menjadi banyak polemik kalau kita katakan bahawa Allah ada di rumah sakit. Itu tentu menimbulkan polemik. Ada yang mengatakan bagaimana mungkin Allah ada di rumah sakit, segala macam. Jadi para ulama pun tidak mengatakan tentang zat Allah, tapi yang dikatakan adalah tentang kehadiran, kasih sayangnya, dan semua unsur-unsur yang menyebabkan orang sakit itu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, Inna Allah Azza wa Jalla yaqulu yawmal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti akan mengatakan kepada hamba. Apa kata Allah? Nah, ini hadis ini termasuk golongan hadis qudsi. Jadi langsung redaksinya, kalimatnya dari Allah. Nabi memperdengarkan kita kalimah Allah yang bukan tercantum dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ya bani Adam. Allah mengatakan kepada kita yang sedang tidak sakit, ya bani Adam, wahai anak Adam, maridtu falam ta'udni. Dulu ketika aku sakit, kata Allah, kenapa engkau tak datang menjengukku? Jadi itu bahasa Allah kepada orang yang waktu saudaranya sakit, dia ada tetapi tidak datang menjenguk. Bahasa Allah, wahai anak Adam, dulu aku sakit, ketika aku sedang sakit, kenapa engkau tak datang menjengukku? Dan tentu pertanyaan ini membingungkan anak Adam. Lalu anak Adam ini akan berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku bisa menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Artinya engkau tak mungkin sakit, engkaulah yang maha kuasa. Allah tidak, jangankan sakit, tidur pun tidak. Jangankan tidur, mengantuk pun tidak. La ta'khuzuhu sinah. Allah tidak mendapatkan rasa mengantuk. Sinah itu bahasa kita orang yang ketika merasa sudah mengantuk, menguap. La ta'khuzuhu sinah wala naum.
Jangankan tidur, mengantuk sinah pun tak ada. Jadi Allah tak mungkin punya sakit. Maka anak Adam mengatakan, bagaimana kami menjengukmu sedangkan engkaulah Tuhan semesta alam. Lalu disitulah Allah kemudian menjelaskan maksudnya. Kata Allah, qal amma alimta anna abdi fulanan, yang ku maksud kata Allah, dulu ada hambaku yang sedang sakit. Mana yang disebut hamba Allah? Yang mengakui, beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, dulu ada seorang hambaku yang sakit di antara engkau. Apakah tetanggamu, jamaah sesama pengajian, atau jamaah sesama yang sering salat di masjid? Lalu ketika dengar kabar bahawa dia sakit, kata Allah, ketika engkau mengetahui dia sakit, falam ta'uduhu, engkau tak datang menjenguknya. Amma alimta annaka law 'udtahu lawajadtani 'inda. Jadi engkau tak datang menjenguk sahabatmu itu, engkau tak datang menjenguk saudaramu itu. Padahal kalau engkau menjenguknya, kata Allah, padahal kalau engkau menjenguknya, lawajadtani 'inda, engkau akan mendapatkan aku ada di sisinya. Jadi Allah sendiri yang mengatakan bahawa kalau kita menjenguk orang yang sakit, maka itu sama seperti kita menjenguk Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Muslim dari Ibnu Hibban. Nah, bahasa ini kemudian dipermudah untuk dimengerti oleh para ulama. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan ketika aku sakit, itu bukan bermakna Allah sakit, karena itu mustahil bagi Allah. Tapi maknanya Allah memuliakan orang yang sakit dengan menisbahkan pada dirinya. Jadi Allah ingin mengatakan, lihat hambaku yang mulia ini sedang sakit, seakan-akan Allah menyatakan akulah yang sakit. Dan Allah mengatakan engkau mendapatkan aku di sisinya. Itu menunjukkan bahawa Allah bersama dengan orang yang sakit. Allah ada bersama orang sakit. Nah, itu yang dimaksud tadi oleh kata para ulama adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjadi peringatan bagi kita bahawa salah satu daripada kewajiban sesama muslim adalah menjenguk orang yang sakit, sesama mukmin. Karena Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, haqqul muslim 'alal muslim sittun, dalam hadis yang lain khamsun. Hak atau kewajiban sesama muslim itu ada 6 dalam satu hadis, nanti dalam hadis yang lain ada 5 ya. Mulai dari apabila dia meninggal disuruh uruskan jenazahnya, ketika dia sakit disuruh jenguk, kemudian ketika bersin disuruh jawab ya, dan seterusnya. Nah, itu termasuk hakul muslim, kewajiban sesama muslim. Para ulama mengatakan menjenguk orang yang sakit sesama mukmin hukumnya fardu kifayah. Kalau satu kampung tidak ada seorang pun yang menjenguk saudaranya yang sakit di kampung itu, maka satu kampung bisa dicatat sebagai pendosa oleh Allah SWT. Tapi kalau satu orang datang, maka gugurlah kewajiban itu pada yang lain. Jadi memang harus digalakkan untuk menjenguk orang-orang yang sedang diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama para pemimpin. Jadi kalau seandainya seseorang sakit, tetangganya tak datang, ya paling kurang pak kecilnya lah ya, makanya pak kecil itu wajar pak kalau seandainya diberi gaji bulanan kalau melaksanakan semua bidang syariat yang menjadi beban bagi seorang pemimpin sampai pada menjenguk orang sakit. Jadi pak kecil itu seharusnya di mana-mana bertanya,
kepada orang, sudah datang ke fulan, ada penduduk kita yang sedang sakit, sudah datang, kata orang semuanya, tidak ada yang datang Pak Kecil. Pak Kecil segera mewakili sebelum Allah marah, mewakili, dia sudah, kalau begitu biar saya yang datang. Itu selayaknya begitu, karena ini bahagian daripada komplain Allah kepada hamba. Kenapa waktu salah seorang saudaramu sakit, engkau tak ada yang datang? Allah ingin mengatakan bahawa Allah marah kalau tak ada yang menjenguk saudaranya. Dan bagi orang yang menjenguk, maka bahasa Allah, engkau akan dapatkan aku di sisi orang yang sakit tersebut. Ini sekaligus menjadi janji pahala bagi orang-orang yang datang menjenguk orang yang sakit. Jadi seakan-akan menjenguk orang sakit itu seperti menjenguk Allah, seakan-akan begitu. Kalau sudah menjenguk Allah, Allah yang berkuasa memberi pahala, tentu tidak akan memberi sesuatu yang sedikit. Kalau sudah langsung berhubungan dengan Allah, apalagi Allah, seandainya kalau bahasa sederhana kita, Allah menunggu di rumah sakit. Siapa yang datang ditandai Allah, makanya diberi pahala besar diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu hadis-hadis tentang berkunjung ke orang sakit, nanti ada pembahasan khusus tentang fadilah berkunjung ke orang yang sakit. Itu salah satu daripada pemberian Allah adalah barang siapa yang datang ke orang yang sakit, maka dia sedang berada di khariful jannah, dia sedang berada di kebun-kebun atau taman-taman surga. Makanya ada jaminan menuju ke surga bagi mereka yang datang ikhlas untuk menjenguk orang yang sakit, karena sama seperti menjenguk Allah yang sedang berada di sisi orang yang sakit. Itu baru jenguk, Pak. Apalagi sampai memelihara orang sakit itu, jenguknya saja begitu. Nanti dalam hadis yang lain, siapa yang datang di pagi hari menjenguk saudaranya yang sakit ikhlas karena Allah, maka ketika dia pulang 70.000 malaikat mendoakannya sampai sore. Kita cuma setengah jam di rumah sakit, itu pun tak ngomong apa-apa karena orang sakit tak bisa ngomong. Kita cuma duduk lihat begitu saja. Orang sakit pun ketika melihat kita ragu-ragu, ini kita manusia apa malaikat maut, karena kita pun diam saja begitu. Apalagi di tangan kita tidak ada apa-apa. Wajar kalau orang sakit mengatakan bahawa ini malaikat maut nih, karena kalau manusia yang datang biasanya ada apel, ada jeruk, kan? Nah, ini tidak ada apa-apa, Pak. Modal cuma senyum, amplop 5.000. Tapi tak, malaikat tak tidak menghargai berapa yang kita bawa, karena urusan menjenguk orang sakit adalah datangnya fisik kita, datangnya jasad kita. Tak ada kewajiban membawa. Oh, kalau kita bawa, ya sudah, itu berarti tambahan pahala. Saya pernah mengatakan bawa pun terserah, Pak. Boleh amplop, boleh roti. Saya pernah katakan ada yang bawa roti plus selai, ada yang bawa roti saja, tak ada selainya, Pak. Ada yang bawa selai saja, tak ada rotinya. Ini yang paling kurang ajar ini, Pak. Jadi jemaah melakukan Allah SWT, malaikat tak peduli, malaikat tak nyindir-nyindir kita, selai tu kayak kameranya, tak ada itu. Yang penting datang, buat gembira. Dia mengetahui dia punya saudara selain daripada darah, hubungan darahnya, dia punya saudara, satu komplek dia punya saudara. Dia gembira dengan kedatangan kita, dan lebih gembira ketika kita masukkan amplop di bawah bantalnya. Dan kita kan tidak ditanya pun oleh orang sakit berapa bapak bawa, tidak ditandai. Makanya datang rame-rame itu lebih mudah, Pak, lebih hemat. Karena rame-rame itu colok di bawah amplop, di bawah bantal, rame-rame itu colok, Pak. Kesempatan tu yang 2.000 pun orang sakit tak tahu ini milik siapa. Walaupun ketua komplek tahu, sebab yang kredit Cik Ji tegai tak inah. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ini menunjukkan apa? Allah begitu senangnya mendapat kunjungan dari orang-orang yang menjenguk. Itu baru jenguk. Bagaimana tentang orang yang memeliharanya? Tadi Allah katakan lawajadtani indah, engkau dapatkan aku di sisi orang yang sedang sakit.
Bagaimana orang yang memeliharanya? Istrinya, anaknya, Masya Allah, itu besar sekali pahalanya, besar sekali. Makanya sekaligus saya ingin katakan kepada orang-orang yang datang memelihara suaminya, suami memelihara istrinya, janganlah sampai terputus pahala itu dengan keluh kesah kita membenci keadaan itu. Kadang-kadang kita tak faham, Allah sengaja buat seorang suami sakit, ya, sampai berbulan-bulan, Pak. Allah sedang ingin berbagi pahala, ya, kepada istri, kepada anak. Bayangkan ketika seorang istri memandikan, kemudian melepaskan pampers suaminya, ya, lalu dia mengelap kotoran suaminya, ya, itu bukan mudah, Pak. Ya, melihat kotoran orang, kita kotoran tai kucing saja sudah cukup membuat kita tak nyaman untuk hidup. Ini semasa sehat, tak ada isteri yang kata suami habis ini bahasa langsung vulgarnya, Pak. Misalnya suami habis lalu panggil isteri, masuk sini dulu sebentar, ceboklah saya. Tak ada, kata isteri, pun kapung orang ni kena cebok juga roh, kata saya. Bukan cebok sendiri, bukan apa suruh-suruh cebok orang. Tak ada yang mahu, Pak. Isteri sedang kemudian habis tu, lalu dia panggil suaminya, bang, kalau betul engkau mencintaiku, sinilah cebok aku sebentar. Tak ada yang datang, Pak. Tak ada suami, malah suami lebih parah lagi, itu langsung cari isteri yang keempat dia kalau sudah dia begitu. Tak ada yang mau. Tapi ketika sakit, semua pandangan itu berubah. Tak diminta. Suami yang sedang stroke tak pernah bisa lagi mengucapkan ke istrinya untuk meminta tolong mencebokkannya yang sudah berlumuran dengan taiknya di dalam pampers. Tak pernah dia mengatakan tolonglah, tak pernah. Tapi istri membuka pampers itu, mengelap kotorannya, dia tahan baunya, dia tahan ngerasa mualnya untuk muntah, dia tahan semuanya. Dan itu dilakukan sampai 2 tahun 3 tahun dia pelihara suaminya. Kalau 2 minggu saja istri melakukan itu, ya, tak ada keluhan di mulutnya. Jadi sambil dia ngelap tahi itu, tak ada dia mengatakan hai kau kurang ajar, ini laki kurang ajar yang ada hidup menyusahkan kami saja, ya, tahi harus kita lap, ya. Jadi dia tak mengucapkan itu, ya. Dia sapu dengan kasih sayangnya. Lalu suaminya muncul dalam hatinya keridaan. Ya. Apa kata Rasulullah? Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Setiap istri yang meninggal dunia setelah mendapatkan ridha dari suaminya, atau bisa jadi suami duluan yang meninggal, tapi telah meridai istrinya, dalam hati dia terucap, aku ridha kepadamu, tak kusangka engkau sampai begini. Mungkin waktu hidup, Pak, suami ini mungkin orangnya pun agak kasar, ya, sehingga timbul kebencian istri padanya. Lalu kemudian tiba-tiba berubah keadaan itu. Ketika dia sakit, malah istrinya yang menjaganya, menceboknya. Suami berubah hatinya, dia ridha dan dia menyesali apa yang dia lakukan ke istrinya. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau suami ridha di atas kebaikan istri kepadanya, walaupun dia tak bisa lagi mengucapkannya, maka wajib bagi istri ini masuk surga. Wajib masuk surga, ya. Makanya seorang istri, kekuatan paling besar untuk masuk surga ada di tangan pengabdian suaminya, pengabdian terhadap suaminya, ya. Jadi ini ibu-ibu, kalau ada suami yang sakit, walaupun kita mungkin sedikit-sedikit terganggu oleh syaitan, terkenang memori waktu dia meninju kita, ya, kita dijadikan sansak, ya, dipukul sampai berapa kali, terkenang memori ketika dia punya selingkuhan, ya, terkenang waktu dia menghancurkan barang-barang dalam rumah, ya, ketika dia emosi. Tapi ketika dia sakit, lalu tiba-tiba muncul iba pada istri sehingga dia mau memelihara suaminya yang telah berbuat buruk. Ini sebenarnya kunci paling besar untuk masuk surga.
Walaupun kadang-kadang kita tak bisa mengelak karena akhlak kita buruk, mungkin tak sehebat pengorbanan isteri yang mendapatkan kebaikan waktu suaminya sehat. Beda apa? Kata para ulama, kama tudinu tudan, sebagaimana engkau memperlakukan orang, maka begitulah orang memperlakukanmu. Wajar kalau hari ini seorang suami yang kemudian berbuat buruk kepada istrinya, walaupun tak memukul tetapi tak ada nafkah, uang banyak tapi tak boleh beri nafkah, kadang-kadang sibuk untuk memikirkan kahwin lagi Pak, lalu timbul kebencian isteri. Wajar waktu si suami sakit, si isteri mungkin tak sehebat pengorbanan isteri yang disayang-sayang semasa sehatnya. Itu wajar. Oh, mungkin dia merasa iba, tetapi di dalam hatinya mungkin dia juga berharap semoga keletihannya menjaga suami segera berakhir. Mungkin sambil dia lap tai itu, dia berharap kepada Allah, ya Allah, nepo mati ke hagamnya, ya Allah, nepo mati ke ya Allah. Mungkin terlintas begitu Pak, karena memang buruk akhlaknya orang ini. Ini mungkin suaminya ini Pak, ini kalau tidak sakit tetap akan bermain game judi online sampai hari ini. Untung diberi sakit tu. Itu hal yang manusiawi. Kebencian muncul, sebagaimana engkau memperlakukan orang, begitulah orang akan mendapatkan akibat dari perlakuannya. Lalu anak-anaknya tak datang ketika dia sakit. Pikirkan kenapa anak tak mencintai kita ketika kita sakit. Kenapa anak tak ada yang mau pulang. Anak tetap melanjutkan pekerjaannya. Anak ditelepon oleh ibunya, nak, bapakmu sakit nak, mama udah nak sanggup setiap hari, mama terus-terusan, kapan mama harus cari nafkah, kapan mama harus siap-siap menyiapkan makanan, tak sanggup lagi, pulanglah sebentar atau ganti-gantianlah kalian. Ya. Tapi semua anak mengatakan, mak nak mungkin ni kan cuti nak dikasih, kemudian kami pun ini kalau begini tak bisa pulang. Tak ada yang mau berkorban. Apa yang terjadi? Ingat-ingat hadis Nabi, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak sayang pada anak, maka dia tidak disayang oleh anak. Bagaimana mau disayang sama anak? Waktu kita sehat, kita sibuk mencacinya, kita memukulnya, dan itu bukan karena unsur agama, hanya karena emosi kita di waktu sehat. Nah, ini wajar terjadi, sehingga anak berlomba-lomba menjauh dari rumah sakit, berlomba-lomba untuk tidak memelihara ayahnya. Kadang-kadang berdalih dengan si abang mengatakan, dek, kamu yang jaga ya dek, abang kirim uang aja nih, ini ada, kalau uang ada, tapi kami tidak bisa pulang. Tidak ada usaha pun Pak untuk pulang. Si adik pun mengatakan, tidak mungkinlah kayak gini tuh terusan. Akibatnya apa Pak? Tercampak kita di rumah sakit sendirian, hanya bertemankan bel untuk memanggil perawat. Nah, jadi sudah seperti rumah sakit yang besar-besar tu Pak. Saya pernah membawa pasien di salah satu rumah sakit di Kuala Lumpur, bukan di Penang, rumah sakit Tawakal, Hospital Tawakal. Itu jam 9 malam, itu tak boleh lagi ada satu orang pun dari saudara yang ada di tempat itu. Tak boleh jaga di kamar, tak boleh jaga di luar kamar, harus pulang. Jadi siapa temannya Pak? Bel. Sendirian betul ya, sendiri. Kalau perlu sesuatu tekan bel, begitu tekan bel muncul perawat. Perawat pun kalau 10 kali kita tekan bel buat terus-terusan, tak mau muncul lagi Pak, muncul kuntilanak samping kita. Begitu keadaan. Tapi begitulah keadaan kita kalau kita waktu sehat kita tidak menyayangi keluarga. Maka oleh karena itu, ini juga menjadi pelajaran. Seorang suami pun ketika istrinya sakit, maka hendaknya dia memeliharanya dengan kasih sayang. Ini termasuk dalam ruang lingkup yang Allah katakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat baiklah engkau kepada istrimu. Di Malaysia Pak, tahun 9 sekian Pak ya, pokoknya 90-an begitu ya, sampai tahun 2000 antara itu tahunnya, itu ada kejadian seorang istri yang menderita kanker darah atau kanker otak, lupa saya nama penyakitnya Pak. Itu istri langsung masuk rumah sakit, dari badan sehat menjadi kurus tinggal tulang belulang,
dan 12 tahun sakit tersebut dipelihara oleh suaminya tanpa mengenal lelah sedikit pun. Jadi betul-betul dimandikan setiap hari, diwudukkan, kemudian sampai dia memberi bedak kepada istrinya, disisir rambutnya. Bertahun-tahun Pak, suami ini bertahun-tahun, sampai istrinya dinyatakan meninggal. Setelah sekian tahun istrinya dinyatakan meninggal, suami ini menangis sejadi-jadinya. Menangis bukan karena kehilangan seorang istri saja, tapi dia menyatakan dia telah kehilangan cintanya, yang selama ini dia tumpahkan kepada istrinya selama istrinya sakit. Dan dia tak kahwin lagi selama itu. Maksudnya dalam pemeliharaan itu dia tidak berusaha untuk kahwin. Dia betul-betul di rumah sakit, kerja, pulang, lalu ke rumah sakit langsung, bertahun-tahun lamanya. Dan itu heboh, masuk ke semua koran-koran nasional di Malaysia. Memelihara istri sampai belasan tahun tanpa kenal lelah sedikit pun. Ini model-model yang Allah mengatakan, aku ada bersama orang sakit. Kalau yang jenguk dapat pahala besar, maka orang yang memelihara itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini kadang-kadang lupa bahawa kita akan datang suatu hari yang kita membutuhkan orang-orang yang mungkin selama ini kita tak meluapkan kasih sayang. Kita mungkin selama ini lupa bahawa kita akan menderita suatu masa yang kita tak mampu berbuat apa-apa. Ternyata orang yang kita caci, kita benci dari kalangan keluarga kita, ternyata dialah yang mungkin bisa memelihara kita. Saya pernah mengatakan kepada Bapak Ibu, jangan caci anak kita yang mungkin tak pernah dapat ranking di sekolah. Anak kita ada 8 orang, 7 orang semua pintar, mengikuti otak mamaknya, bukan otak kita Pak. Kebetulan aja kita dapat istri yang pintar. Apalagi saya baca bahwa gen kepintaran turun lebih banyak dari mama daripada dari ayah. 7 pintar-pintar, saking pintarnya semua berada di luar negeri. Yang S1 di Mesir, S2 di sana, di sini di Madinah, semuanya Pak, sampai S3 ada yang di Amerika, ada yang sampai di Israel kadang-kadang. Mungkin saking pintarnya sampai ke goblok-gobloknya dapat. Semua di luar negeri, akhirnya dapat kerja perusahaan-perusahaan bonafit semua di luar negeri. Ini anak di antara yang 8 ni ada 1 orang yang tak dapat ranking dari kecil, dia kurang punya kelebihan seperti abang-abangnya. Kita terus saja mengecil-ngecilkannya, kita menghinanya, mengatakan kamu nak, cubalah kayak abangmu, dia hafal Quran cepat, kamu itu 1 halaman sampai 2 tahun tak selesai-selesai nak. Tu abangmu tu lihat, yang nomor 3 tu ranking 1 juara umum dari SD. Sekarang lihat, dia udah kerja sama Israel, udah kahwin sama Yahudi. Itu kata si mama itu. Oh, semua dibangga-banggakan. Ada yang kerja di Texas, ada di macam-macam Pak. Semua dia cerita bangganya kepada 7 orang ini. Yang lain nak coba lihat, itu Masya Allah gajinya luar biasa. Kamu bisa apa? Kamu di kampung tinggal, tak bisa apa-apa. Mencangkul pun salah, kamu cangkul ke depan bukan ke belakang, kata mama. Maknya pun goblok, gimana cangkul ke depan? Jadi kita hina dia, kita rendahkan dia. Kerjanya apa Pak? Ke sawah, pulang, paling makan ala kadarnya, mencoba untuk tes PNS. Setelah selesai S1 tidak lulus. Itu pun selesai S1 setelah 14 semester baru selesai. Itu pun kena tunjang sama dosennya. Kalau tidak ditunjang-tunjang tak habis Mak. IPK 1,9, 2 pun tak sampai. Kita mulai menghinanya, mengecilkannya. Begitu waktu tua, sakit, ayah ibunya sakit, dan bahkan sudah tak bisa lagi dipelihara di rumah sakit, minta pulang ke rumah. Ternyata yang mengurusi kita adalah yang kita anggap si bodoh ini. Abang cuma telepon, video call,
Mamak gimana? Mamak tak bisa ngomong, bibir udah mereng. Mamak sehat. Ni kami kirimkan coklat ya dari Texas ya. Apa guna coklat? Apa guna gaji anak nisaan itu? Ternyata yang si bodoh inilah yang dulu kita hina-hina, dia yang mengambil air, memandikan kita, mencebokkan kita. Dan kita harus ingat bahawa takdir Allah kepada kita itu ada sesuatu di balik yang Allah inginkan. Tak semua diberi pintar agar kita ada orang yang pelihara. Dan itu sudah banyak kejadian, Pak. Yang pintar-pintar lulus PNS saja berangkat, dikirim ke Ternate, dikirim ke Kalimantan Timur, nanti dah kumpul semua tu di IKN, Pak. Ada yang jadi panitia makan siang gratis tahun 2029. Itu semuanya sudah dapat jatah kerja di luar sana, luar sini. Itu yang bodoh-bodoh itu, yang tak lulus-lulus itu, Pak. Itulah yang bersama kita. Dialah yang waktu kita sakit kita bilang, nak tolong ambilkan air, nak tolong panaskan air, mamak mandikan dengan air hangat. Itulah dia. Makanya punya anak jangan pintar semua, buat bodoh satu, Pak. Ini kalau sudah tahu begini, kita yang punya anak-anak yang punya kekurangan, bapak puji-puji terima kasih, nak teruslah bodoh. Jangan pintar, nak ada yang pelihara mamak, itu abangmu itu semuanya nanti sudah keluar. Ini kita kebanggaan kita pada sesuatu yang ternyata manfaatnya di waktu kita tua terlalu kecil. Tapi kita lupa ketika Allah beri kekurangan pada kita, ternyata itulah yang kita bangga-banggakan di waktu kita sakit. Dan inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam urusan memelihara anak, yang penting kasih sayang adil. Jangan banding-bandingkan, karena otak bisa berbeza Allah beri. Tapi tetap kalau dia baik, tetap Allah akan beri kelebihan padanya. Dan kita belum mendapatkannya di saat mungkin masih sehat. Tapi kalau ketika kita sudah merasa bahwa kita tak mampu, mungkin pada dialah kita bergantung. Dan itu sudah banyak sekali kejadian, Pak. Banyak sekali kejadian seperti itu. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan kepada kita bahawa Allah ada bersama orang yang sakit. Maka ketika sakit itu jangan merasa kita ditinggalkan oleh Allah. Sedikit saja kita bersuara, berbisik, menyebut nama Allah, Allah mendengar. Sedikit saja kita memohon kepada Allah, Allah dengar. Cuma kenapa tidak sembuh-sembuh? Allah tahu bagaimana cara memasukkan kita ke surga. Maka bersabarlah ketika sakit, bergembiralah bahwa Allah Subhanahu wa taala menemani kita. Apapun yang terjadi pada kita tidak lepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah yang bisa kita kabarkan tentang fadilah orang yang diberi sakit oleh Allah. Dan kita sambung masih dalam materi yang sama, belum selesai, Pak. Banyak hikmah yang perlu kita ambil. InsyaAllah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.